Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak W dalam pelajaran matematika menyenangkan. Di pertemuan kali ini masih melanjutkan pertemuan yang terdahulu yang tadi pagi, yaitu transformasi yang ketiga. Kalau tadi adalah dilatasi, sekarang transformasi yang terakhir keempat, yaitu berkaitan dengan perputaran atau rotasi. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berikutnya ini, yaitu nanti anak-anak diharapkan dapat menentukan hasil rotasi sebuah titik X, Y dengan pusat rotasi yaitu O atau pusat koordinat yaitu 0,0. Kemudian yang kedua, yaitu nanti anak-anak diharapkan dapat menentukan hasil rotasi sebuah bangun datar atau bidang datar dengan pusat rotasinya masih pusat koordinat kartesius yaitu titik O 0,0. Dan yang terakhir, nanti harapannya anak-anak bisa menentukan hasil rotasi sebuah titik, tapi pusat rotasinya bukan titik O, yaitu sembarang titik, yaitu misalkan P, A, B. Kemudian sebelum berlanjut, apa toh yang namanya rotasi? Rotasi itu adalah sebuah transformasi gitu ya, yang memutar setiap titik. Jadi nanti kalau bidang datar ya berarti kita mencarinya pakai titik per titik dengan sudut dan arah perputaran tertentu. Jadi nanti sudutnya sebagai ukuran untuk memutarkannya dan arah perputarannya nanti tertentu berdasarkan terhadap titik yang tetap. Nah, titik tetapnya di situ adalah sebagai pusat rotasi. Kemudian nanti di situ rotasi itu kalau skala tadi penghilangan bulat skalanya, tapi kalau rotasi itu satuannya menggunakan derajat. Jadi nanti disiapkan jangka, kemudian menyiapkan juga busur derajat. Besarnya di sini adalah alfa. Jadi alfa di situ adalah menentukan besarnya sudut. Jadi ada sebuah titik A, X, Y dikenai sebuah rotasi yang pusatnya O atau 0,0 dengan besar sudutnya adalah alfa, maka di situ dilambangkan nanti ditulis seperti tadi dilatasi sama pakai kurungnya tegak, tapi di sini nanti satuannya adalah dalam bentuk derajat, bisa 90 derajat, bisa 270 derajat, bisa 180 derajat dan sebagainya. Dan bayangannya sama, ditulis dengan notasi A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nanti dituliskan dengan panah dengan diagram seperti ini sama. Cuma perbedaannya di sini alfanya nanti berupa bilangan yang satuannya derajat. Kemudian yang pertama kita akan mencoba nanti dengan dilatasi sebuah sudut, tapi sebelumnya sudut sebuah rotasi ini ada fungsinya. Jadi anak harus cermati, ini adalah kuncinya. Jadi kalau nanti sudutnya itu adalah positif, maka anak-anak nanti memutarkannya berlawanan arah jarum jam. Jadi berarti ke kiri. Tapi kalau nanti alfanya atau sudutnya bernilai negatif, misalkan min 90 derajat, maka nanti memutarkannya ke bawah atau ke kanan begini. Jadi kalau positif berarti berlawanan. Tapi kalau negatif maka searah. Nah, yang pertama lebih mudahnya kita akan membahas satu persatu. Ada sebuah titik di situ diputar dengan rotasi pusatnya O atau 0,0, sudutnya kita pakai yang pertama dulu yang 90 derajat. Kita sajikan diagram kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y, pusatnya adalah 0,0. Jadi ada sebuah titik A 4,2. Kita gambarkan ini pusat dilatasi, pusat rotasi titik O 0,0. 4,2 X-nya 4, Y-nya 2, berarti 4, 2 berarti di sini. Kemudian di situ dikenai sebuah rotasi yang besarnya adalah 90 derajat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dari titik A dengan O dihubungkan.
Kemudian karena positif 90 derajat berarti mutarnya nanti ke kiri seperti ini. Kalau nanti negatif berarti ke bawah. Maka kita gambar sudutnya diputar 90 derajat. Maka dengan busur derajat anak-anak harapan saya sudah bisa menggunakan busur derajat. Kalau tidak kita buat sebuah lingkaran itu lebih mudahnya. Kemudian dibagi 4. Dasarnya adalah O ke A. Jadi dibuat garis. Kemudian 90 derajat diukurkan. Jadi di sini nih. Nah, jarak O ke A dengan jarak O ke A aksen harus sama panjang. Makanya tadi saya sarankan gambarlah sebuah lingkaran lebih mudah. Nah, ternyata di sini koordinatnya min 2,4. Maka di sini min 2,4. 4,2 jadi min 2,4. Ternyata apa? Di situ koordinatnya dibalik X, Y jadi Y, X, tetapi Y-nya berlawanan. Maka di situ jika ada sembarang titik X, Y diputar 90 derajat positif, maka bayangannya ditukar aja. X, Y jadi Y, X, tapi Y-nya berlawanan. Nah, ini untuk menentukan koordinat titik bayangan pusat dilatasinya O, sudutnya 90 derajat. Yang berikutnya di situ kita akan mencoba besar sudutnya yang positif 180 derajat. Sama, kita sajikan dengan titiknya biar sama 4,2 saja, sama. Ada titik A 4,2. Kemudian kita gambarkan ada titik pusatnya O 0,0 dan titik A 4,2 tadi di sini. Kemudian kita gambar di situ ada titik A ke O dibuat garisnya. Nah, di sini kita putar 180 derajat. Nah, caranya bagaimana? Karena positif, maka berlawanan. Jadi kalau positif berlawanan, berarti ini ke sini sudah. Berarti di sini. Nah, diputar 180 derajat. Nah, sama saja dari titik A ke O dibuat aja garis lurus. Nah, atau kalau ini dibuat sebuah lingkaran, ini kan diameter. Maka sudutnya 180 derajat, panjang O ke A harus sama dengan O ke A aksen. Nah, ternyata koordinat titiknya X-nya negatif 4, Y-nya negatif 2. Berarti bagaimana kita gambarkan? Berarti di situ A, min 4, A aksennya min 4, min 2. 4,2 jadi min 4,2 tadi bilangannya sama, cuma di situ berlawanan tanda. Jadi berlawanan tanda. Kalau tadi X-nya adalah 4, sekarang Y-nya 2, maka di situ X-nya tadi 4,2, A-nya maka di sini A aksennya min 4, min 2. Maka di situ bayangannya ternyata angkanya tetap, yang berubah hanya lawan tanda. Jadi kalau ini 4,2 min 4,2 sehingga adalah X, Y, jadi min X, min Y. Itu kalau diputar 180 derajat. Yang berikutnya sekarang masih sama, pusatnya 0,0 tapi sudutnya 270 derajat. Sama, titiknya masih menggunakan 4,2. Kemudian kita gambarkan di situ di koordinat kartesius 0,0 ini O. Kemudian kita gambarkan 4,2 tadi di sini. Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah rotasi yang besarnya 270 derajat. Jadi ini ada rotasi pusatnya O, sudutnya 270 derajat positif. Karena positif berarti berlawanan berarti ke sini. Tadi ini adalah 180, tinggal aja nambahi 90 derajat berarti di sini nih. Jadi di sini nah, berarti ini 270 derajat, maka A, O dibuat 180 derajat, dilanjutkan aja 90. Maka panjang O ke A harus sama dengan O ke A aksen. Nah, di sini ternyata koordinatnya 2, min 4. 4,2 jadi ditukar, tapi di
di sini X-nya yang berubah berlawanan tanda. Kalau tadi 90 derajat ditukar tempatnya, tapi yang berubah min Y-nya. Sehingga kesimpulannya jika ada sembarang titik X, Y diputar pusatnya O, sudutnya 270 derajat, jadi Y, min X. Jadi ditukar tempatnya, belakangnya atau X-nya jadi negatif. Ini kalau 270 derajat. Sekarang berikutnya yang menggunakan sudut rotasinya negatif. Jadi negatif 90 derajat. Sama disajikan diagram kartesius. Kemudian di situ ada sebuah titik A 4,2. Kemudian langkah berikutnya adalah titik O 0,0 di sini. Kita gambarkan 4,2 berarti koordinat titik A-nya di sana. Kita hubungkan di sini. Kemudian dengan notasi diputar 90 derajat negatif. Nah, sekarang sama karena ini negatif, maka searah berarti ke bawah, ke kanan. Maka ini di sini dengan menggunakan busur derajat, maka 90 derajatnya berarti ke sini nih. Nah, ini ternyata koordinatnya di sini A aksen adalah 2, negatif 4. Nah, ini 4,2 dengan 2, negatif 4 ternyata tadi sama senilai atau dengan sudutnya kalau yang 270 derajat yang terakhir tadi. 4,2 jadi 2, min 4. Sama, berarti yang 270 derajat itu diputar dengan negatif 90 derajat itu sama. Nah, kesimpulannya berarti X, Y jadi Y, min X. Kemudian yang berikutnya kalau sudutnya 180 derajat. Negatif, berarti 180 derajat tapi negatif. Sama, tetap sama disajikan titik A. Di situ A 4,2, ada titik 0,0 O. Kemudian A-nya kita gambarkan 4,2 di sini. Kemudian dengan notasi caranya sama. Dari titik O ke A dihubungkan karena diputar 180 derajat negatif berarti ke bawah. Berarti ke sini. Nah, ternyata kok seperti atau sama nilainya dengan diputar 180 derajat. Maka 4,2 ya tetap 4,2 tetapi yang berubah tandanya jadi min 4, min 2. Ini. Jadi min 4, min 2. Jadi diputar 180 derajat positif dengan diputar min 180 derajat bayangannya sama. Jadi salah satu aja yang di awal. Nah, kesimpulannya ini adalah ada titik X, Y diputar negatif 180 derajat. Bayangan jadi min X, min Y. Sehingga kita buat kesimpulan jika ada sebuah rotasi dengan pusatnya O 0,0, yang pertama tadi diputar 90 derajat, bayangannya min Y, X. Ternyata ini senilai dengan diputar negatif 270 derajat. Nah, dengan diputar 90 derajat hasilnya sama. Yang kedua, jika diputar 180 derajat tadi ternyata senilai dengan negatif 180 derajat. Dan yang terakhir, kalau diputar 270 derajat tadi ternyata nilainya sama dengan kalau diputar min 90 derajat. Jadi ini adalah rumus kalau diputar 90, 180, 270. 180 senilai dengan min 180, 270 senilai dengan negatif 90 derajat. Kemudian ini adalah kesimpulan. Harapan saya anak-anak silakan kalau mau menghafalkan rumus boleh, tetapi kalau anak-anak kesulitan menghafal rumus ya buat aja dengan kertas berpita, digambarkan itu akan lebih mudah, nggak perlu mengingat rumusnya apa. Kemudian kita mencoba latihan soal. Disajikan atau diketahui segitiga ABC. Jadi ini sudah ada gambarnya. A-nya 1, min 5, B-nya 5, min 5, dan C 3, negatif 1 diputar 90 derajat. Berarti kalau diputar 90 derajat, berarti gambarnya nanti akan di atas, bukan yang di sebelah kiri. Karena positif, kalau positif berarti kan mutarnya ke atas. Tapi kalau nanti searah, berarti ke bawah.
Caranya sama, dari A hubungkan dengan O. Kemudian dengan menggunakan busur derajat, gambarlah sudut 90 derajat. Jadi ini berarti kita buat diputar 90 derajat, karena positif maka berlawanan jarum jam, berarti ini ke sini. Nah, di sini ternyata koordinat A aksennya adalah, ini ada, maaf ada saya tulisan salah, seharusnya di sini koordinat dari A aksen bukan 1,3, tetapi di sini seharusnya 5,1. Jadi ini koordinat tulisan yang salah, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya dari B ke O, dibuat B ke O sama. Kemudian diputar ke atas 90 derajat. Jadi kita buat putar 90 derajat sama, kita berarti titiknya di sini nih. Nah, ternyata ini adalah B aksen. Jadi panjang O ke A sama dengan O ke A aksen. Panjang O ke B sama dengan panjang O ke B aksen. Nah, di situ B aksennya koordinatnya 5,5. Kemudian yang berikutnya C. Sekarang C dengan O dihubungkan, diputar 90 derajat, berarti berlawanan di sini. Nah, koordinatnya ternyata adalah 1,3. Berarti situ C aksennya adalah 1,3. Kemudian digambar segitiganya. Nah, ini adalah gambar dari sebuah bidang datar. Cara menentukan gambar bayangannya sekali lagi cukup satu persatu titik sudutnya diputar 90 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam, dan A aksen, B aksen, C aksen ketemu, gambarkan. Koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen sudah muncul di situ, tetapi tadi mohon maaf, untuk yang A aksen ini ada kekeliruan, seharusnya 5,1. Jadi sekali lagi mohon maaf. Kemudian yang berikutnya kita latihan di situ, latihan sebuah titik yang diputar pusat dilatasinya bukan O tapi 1,2. Disajikan diagram kartesius, kita gambarkan ada titik 4, -1 diputar atau dirotasikan 270 derajat terhadap titik pusat rotasinya 1,2, berarti di sini nih. Ini B. Kemudian 4, -1. Nah, sekarang menggambarkan 270 derajatnya bagaimana? Langkah pertama, tadi A dengan B dihubungkan. Jadi A dengan pusat rotasi dihubungkan dengan menggunakan busur derajat. Berarti dibuat dari sini ke atas 270 derajat. Kalau 90 berarti lurus, tinggal nambah aja 90, berarti kira-kira di sini nih. Nah, berarti di sini nih. Nah, di sini nih. Maka ini jarak P ke A aksen harus sama dengan B ke A. Ternyata koordinat titik aksennya -2, -1. Sehingga sekali lagi anak-anak, untuk memudahkan anak-anak belajar transformasi, karena terlalu banyak rumusnya, silakan anak-anak menggambarkan di dalam bidang kartesius atau kertas berpeta. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Jadi transformasi yang keempat, pertama kemarin adalah refleksi, yang kedua translasi, dan transformasi yang ketiga tadi adalah dilatasi, dan ini yang pertemuan terakhir berkaitan dengan transformasi, yaitu rotasi. Sekali lagi terima kasih anak-anak yang telah menyimak, menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Kemudian nanti ada tugas translasi, ada tugas rotasi, dan juga ada tugas dilatasi, masing-masing 10 nomor dengan menggunakan Google Form. Lagi anak-anak, di minggu ini anak-anak sudah ada materi tambahan pelajaran les persiapan USDA, karena USDA adalah fungsinya untuk PPDB anak-anak data di SMO atau di SMK, jadi mohon disiapkan. Dan pelambahan tam pelajarannya di bulan November ini atau di semester ini sementara masih daring, mohon maaf karena keterbatasan masih di masa-masa pandemi. Harapan saya semoga anak-anak tetap jangan jemu, jangan jenuh,
Meskipun aslinya juga anak jenuh dengan pembelajaran daring, tapi tetap kita terima dulu keadaan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu pertemuan yang transformasi yang terakhir ini, yang keempat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.